Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam Renungan Harian bersama saya, Romo Alois Budi Purnomo PR, melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia. Kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber kebenaran, janji-Mu telah terlaksana dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu yang terkasih. Semoga kami mampu menundukkan akal budi dan taat kepadamu, karena kami percaya akan kekuatan salib Putra-Mu yang menjadi manusia bagi kami dalam diri Yesus Kristus. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah yang Maha Esa Tritunggal Maha Kudus, sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita melanjutkan membaca bacaan pertama dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 2 ayat 1 sampai 5. Saudara-saudara, ketika aku datang kepadamu, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk mewartakan kesaksian Allah kepada kalian, sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apapun di antaramu selain Yesus Kristus, Dia yang disalibkan. Aku pun datang kepadamu dalam kelemahan, dengan sangat takut dan gentar. Baik ajaran maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, melainkan dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya imanmu jangan bergantung pada hikmat manusia, melainkan pada kekuatan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Santo Paulus kepada umat di Korintus menyatakan betapa cintanya akan salib Kristus, dan salib Kristus disebut sebagai hikmat dan kebijaksanaan dari Allah sendiri yang menyelamatkan. Dalam bacaan yang kita baca dan kita renungkan hari ini, Santo Paulus bahkan mengatakan tidak mau mengenal apapun selain Yesus Kristus yang disalibkan. Maka salib sungguh menjadi fokus bagi Santo Paulus, dan salib itu tidak lain adalah salib Kristus sendiri. Sebab dengan salibnya Tuhan kita Yesus Kristus menyelamatkan dunia, menyelamatkan umat manusia. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kadang-kadang atau bahkan sering saya merasa heran dengan orang-orang yang mengaku sebagai murid-murid Kristus tetapi lupa dengan salib Kristus. Yang diandalkan adalah kekuatan sendiri, argumentasi-argumentasi yang disusun sedemikian rupa seakan-akan sahih dan sah, tetapi itu adalah rekayasa pribadi, bukan bertumpu pada Kristus yang tersalib dan kekuatan roh
yang mestinya menjadi kekuatan pewartaan kita. Ujung-ujungnya adalah terjadilah dispute, klaim, saling menyerang, saling merendahkan, dan dengan sikap itu lalu satu terhadap yang lain merasa lebih tinggi, merasa paling benar, merasa paling hebat. Dan kita yang melihat itu menjadi geli sendiri, bahkan sedih dan prihatin. Mengapa? Kalau memang bertumbuh pada salib Kristus sebagai pusat, lalu orang begitu ambisi menonjolkan dirinya sendiri dengan argumentasi manusia. Tuhan kita Yesus Kristus sendiri menyatakan bahwa kalau kita mau memberikan kesaksian, bukan dengan kata-kata kita, tetapi Roh sendiri yang akan berbicara melalui kita. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, pada tanggal 30 Agustus yang lalu, hari Jumat malam, kami ngobrol di meja makan sesudah saya memberikan rekoleksi tentang adorasi Ekaristi abadi di gereja Santo Francesco Saverius Kebondalem. Lalu Romo Wito sebagai pastor paroki nimbali saya untuk makan bersama di pastoran. Saat kami makan, lalu Romo Yupi bergabung dan kami bercerita di situ. Ada hal yang menarik yang disampaikan oleh Romo Yupi. Beliau bercerita tentang Romo Dwi Harsanto yang akrab disapa Romo Kirun. Maaf Romo Kirun. Beliau suatu kali waktu masih frater itu bertanya kepada Romo Mangun Wijaya, YB Mangun Wijaya PR. Frater Kirun ini bertanya pada Romo Mangun, Romo jenengan hebat pripun niku resepe? Kurang lebih seperti itu. Apa resepnya sehingga Romo Mangun Wijaya menjadi begitu hebat? Apa jawaban Romo Mangun? Frater, itu loh yang hebat, dia itu. Sambil mengatakan kalimat ini, Romo Mangun menunjuk pada salib Kristus. Itu berarti Romo Mangun yang hebat itu sungguh mengandalkan salib Kristus. Kita pun dipanggil untuk melakukan hal yang sama. Kemudian saya berjumpa dengan Romo Henry dan Romo Koko bersama beberapa OMK di Wates. Kami makan di meja makan, lalu mulailah cerita-cerita tentang bagaimana belajar yang baik supaya bisa cepat selesai. Lalu ada kalimat, itu loh belajar dari Romo Budi yang hebat. Romo Henry ngendiko demikian. Lalu saya menjawab, itu yang hebat itu di belakang kami di tempat saya duduk di ruang makan di Pastoran Wates, persis di belakang saya itu sebelah kanan ada salib Kristus. Dalam hal ini saya belajar dari apa yang disampaikan Romo Yupi, dan juga memang ketika Romo Mangun Wijaya masih hidup dan beberapa kali kami berjumpa, itulah yang selalu dikatakan beliau. Salib Kristus menjadi andalan kita. Santo Paulus memberikan teladan yang sama. Kalau memang kita sungguh-sungguh mau semakin bersatu dengan Kristus dan Kristus bekerja di dalam kita, tak ada cara lain kecuali dengan mengandalkan salib Kristus atau Yesus Kristus yang disalibkan, yang kita kenal, kita kasihi, karena Kristus telah mati di kayu salib untuk mengasihi kita lebih dahulu. Mari kita saling mendoakan agar kita sungguh semakin mencintai salib Kristus, dan dengan demikian kita juga belajar untuk bersikap rendah hati supaya iman kita
tidak bergantung pada hikmat manusia, melainkan pada kekuatan Allah. Dan kekuatan Allah itu tidak lain dihadirkan melalui kekuatan salib Kristus atau Yesus Kristus yang tersalib untuk menebus dunia ini. Semoga bermanfaat. Ibu Maria dan Bapak Yusuf selalu mendoakan kita, panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, Shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.